Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita seperti biasa untuk dia malam ini. Oke, bagaimanakah perasaannya, bagaimana kondisinya, dan tentang isi hatinya ya, kita akan coba cek. Tapi ingat ya, buat teman-temanku semuanya, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita fokus kepada kartu ini. Bayangkan dia, orang yang kamu fokuskan. Semoga energinya akan terbaca di sini untuk dia malam ini. Karena ini juga energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Aku melihat seseorang ini malam ini sangat merindukan kamu. Nah, ini dia. Kalau aku lihat seseorang ini memang sudah menjadi masa lalu. Orang yang sudah pergi dari hidup kamu. Ya, ataukah dia sudah meninggalkan kamu atau dia yang sudah pernah menyakiti kamu dan ternyata ada penyesalan yang muncul apalagi setelah melihat kamu bahagia dengan orang lain. Muncul tuh, ya, muncul keinginan dia, muncul cemburunya dia gitu ya. Ada ya terkadang beberapa dari mereka-mereka di saat dia sudah meninggalkan kita, terus kita sudah menemukan seseorang yang bisa membahagiakan kita dan kita terlihat bahagia di mata siapapun, dia mulai merasa kayak, oh kenapa sih nggak harus aku aja gitu ya. Nah itu kan salahnya dia. Nah itu yang dirasakan dia saat ini. Oke. Jadi ada seseorang seperti ingin making memories, learn from the past. Ya, jadi seseorang ini sebenarnya sudah belajar dari masa lalu. Dia tahu masa lalu yang sudah dia lakukan itu adalah kesalahan dia. Dia tahu dia itu sudah egois, dia sudah arogan, dia sudah menyakiti kamu, dia orangnya mungkin toksik gitu ya. Dia tahu, dia sadar gitu loh. Nah, disitulah mungkin kenapa dia kok bisa sadar. Bisa jadi ada sebuah peristiwa atau sesuatu kondisi yang membuat dia menyadari semua itu. Mungkin di saat dia bersama yang lain, ternyata dia merasakan hal yang sama seperti apa yang kamu rasakan. Di situ dia baru sadar, oh ternyata begini ya sakitnya saat ditinggalkan. Oh ternyata begini ya sakitnya saat aku dikhianati gitu loh. Jadi dia kayak ngerasa, kamu ngerasakan hal yang sama seperti apa yang dia rasakan. Oke? Sehingga dia seperti ingin menebus sebuah kesalahan itu. Oke. Jadi malam itu dia kayak benar-benar merasa kayak ada, aku apa ya, kayak merasa terlindungi nih. Ya, saat aku bersama dengan kamu sebenarnya aku merasa nyaman. Saat bersama dengan kamu aku sebenarnya merasa kayak wah, kayak apa ya? Perfect gitu hubungannya, kayak seimbang. Terkadang itulah namanya kita manusia, tidak luput dari godaan-godaan gitu ya. Terus tadi energi-energi negatif itu selalu akan ada, tergantung bagaimana cara kita menyikapi. Nah, ternyata dia orang yang mungkin tidak bisa menerima godaan-godaan itu. Ya, makanya dia terkontaminasi atau dia saat dirayu ya dia merasa kayak wah ini terjebak nih gitu ya oleh rayuan seseorang dan akhirnya ya hubungan kamu dengan dia bisa hancur ya. Nah, itu ya terbaca. Dia begitu sangat merindukan kamu. Bahkan dia ingin dekat dengan kamu kayaknya takut ya, takut. Apalagi kamu yang sudah punya pasangan. Tapi dia berharap sekali untuk bisa bertemu dengan kamu walaupun sekali saja. Nah, kerinduan itu semakin memuncak. Kerinduan dia itu semakin membara. Sehingga yang dilakukan dia hanyalah apa? Melihat foto kamu. Ya, melihat sosial media kamu, postingan-postingan kamu. Nah, itu dia merasa kayak nih, ini udah bisa membuat
rindu aku terobati gitu loh ya. Nah ini juga dia make new memories, sepertinya dia ingin membuat kenangan baru bersama dengan kamu, dan dia seperti ingin bernostalgia, pengen ketemu aja terus ngobrol kalau kita dulunya pernah bersama, kalau dulunya kita itu pernah bahagia, dan aku begitu sangat perhatian sama kamu, cinta kamu begitu besar. Nah dia ingin mengatakan itu sebenarnya bernostalgia, tapi itu kan sudah jadi kenangan ya. Nasi sudah menjadi bubur. Terkadang suatu kesalahan itu tidak bisa kita maafkan atau tidak bisa kita terima, tapi sebenarnya kita harus memaafkan. Walaupun kita tidak berikan kesempatan lagi untuk dia, tapi kita harus maafkan. Karena jika kita maafkan, bisa jadi jalan dia mungkin akan dimudahkan untuk menemukan yang terbaik gitu ya, untuk menemukan kebahagiaan ya. Dan itu doa juga kembali kepada kita. Jika kita mendoakan hal yang baik untuk orang, ya doa itu akan berbalik kepada kita gitu loh. Oke. Jadi doakanlah hal yang baik-baik saja untuk semua orang-orang yang sudah menyakiti kita. Nah aku juga melihat seseorang ini malam ini kayak frustasi ya. Dia seolah-olah merasa ego dia yang membuat dia seperti ini ya. Jiwa dia itu kayak kehilangan kendali. Memang hubungan kamu dengan dia itu seperti udah disabotase oleh orang-orang yang mungkin tidak menyukai kamu dengan dia bahagia, bisa jadi akhirnya semuanya kandas. Itulah kalau kita mudah tergoda, terus kita tidak membentuk sebuah pondasi yang kuat ya, sehingga akhirnya hubungan itu akhirnya runtuh gitu loh. Jadi kalau kita ingin membangun suatu hubungan, apalagi ya sama sih dengan membangun rumah ya, kita harus membangun pondasinya itu ya, kokohkan dulu pondasinya. Sehingga untuk membangun dia mau berapa tingkat bangunannya, kalau pondasinya sesuai dengan apa yang kita bangun, nah itu akan kokoh. Oke? Begitu juga mungkin dengan percintaan ini. Jika kamu benar-benar memiliki sebuah cinta yang tulus, pengen hubungannya itu benar-benar menuju masa depan, lebih ke intens gitu ya, untuk berkomitmen selanjutnya, ya buatlah pondasi yang sekuat mungkin antara kamu dengan dia. Sehingga akhirnya apapun godaan, goncangan, hambatan itu bisa diatasi. Itu bisa diselesaikan. Oke, ini kebalik tadi ya. Ada engagement ring. Seseorang ini bisa jadi dia sudah berkomitmen dengan kamu, atau dia sudah bertunangan kah, atau kamu dengan dia sudah punya planning kah, atau bahkan ada yang sudah menikah di sini. Tapi ya terkadang cobaan itu membuat kita merasa sulit untuk memilih atau bertindak ya. Apalagi kalau misalnya seseorang sudah mapan, sudah kaya raya, itu akan mudah tergoda. Tergoda oleh perempuan, tergoda oleh laki-laki gitu ya, itu akan mudah. Makanya pondasi tadi harus dikuatkan. Karena di sini aku melihat ya, ada keutuhan cinta antara kamu dengan dia sebenarnya jika pondasinya kuat. Dan ternyata seseorang ini sebenarnya masih menginginkan kamu. Dia ingin kembali ke kamu di sini. Oke. Ada new fase. Fase baru ya, renew, growth, ada change mind. Aku melihat di sini beberapa dari kamu mencoba untuk merubah pikiran kamu, atau seseorang ini merasa kayak aku harus bisa merubah mindset aku nih gitu loh. Dan aku harus benar-benar melewati sebuah perjalanan hidup atau perjalanan cinta yang cukup rumit. Tapi mau tidak mau aku harus bisa melewati itu ya. Sehingga akhirnya fase baru akan aku lewati, akan aku miliki. Ya, itu yang terbaca dari energi dia di sini. Kita akan coba lihat bagaimana perasaan terdalamnya dia, seseorang ini. Oke. Kita akan coba cek ya. Perasaan terdalamnya. Apakah yang akan terbaca? Atau isi hatinya? Oh, sebentar. Ada yang menggigit. Oke. Kita ambil 3 aja ya. Nah, di sini dia juga merasa ya, ingin mengatakan atau perasaan terdalamnya itu, you are my lucky charm. Since I meet you, I manifest all sort of things.
ya, kamu adalah keberuntungan bagi aku. Sejak aku bertemu dengan kamu, apa yang aku manifestkan itu selalu aku dapatkan, gitu loh. Jadi sesuatu hal yang aku manifestkan itu bisa terwujud. Jadi dia kayak merasa beruntung aja. Tapi itu tadi, ya, terkadang godaan-godaan itu membuat semuanya kandas. Dia menyadari kesalahannya, oke? Atau dengan keegoannya, dia tahu semuanya hancur, berantakan. When you touch me, I feel butterflies in my stomach. Jadi seseorang ini juga ngerasain nih, saat kamu menyentuh dia, aku merasa seperti kupu-kupu di perut aku gitu loh. Jadi dia kayak ngerasa, wah suka banget, bahagia banget sebenarnya. Dia kayak ingin selalu disentuh oleh kamu nih. Selalu ingin dipeluk, ya disentuh, dipegang gitu ya. Dirangkul, banyak ya. I'm so proud of everything you do. Ya. Dia benar-benar kayak apa ya di sini ya, sangat bangga gitu loh. Ya, I'm so proud. Dia sangat bangga kepada kamu, ya, kepada apa yang kamu lakukan. Dia bangga sebenarnya. Mungkin dia tahu kalau kamu itu orang yang benar-benar punya kualitas diri. Kamu punya pesona, punya karisma. Dia bangga. Kamu itu orang yang mungkin tidak gampang lah untuk jatuh cinta. Terus kamu juga menemukan sosok pengganti yang mungkin lebih baik dari dia. Dia bangga gitu loh. Dan akhirnya mungkin bisa jadi dia menerima kenyataan ini. Dia juga baru sadar kalau kita mencintai seseorang, ya kita harus bisa bahagia melihat dia bahagia. Walaupun dia hidup tanpa kita. Nah, jadi bisa jadi ya semoga aja dia bangga dengan kamu di mana kamu saat ini memang sudah bahagia. Oke? Okay? Di sini ada thank you for teaching me what real love is. Dan dia begitu sangat berterima kasih sekali kepada kamu. Terima kasih, kamu sudah mengajarkan aku apa artinya cinta sejati gitu loh. Cinta yang sebenarnya di sini. Jadi dia itu baru nyadar di saat kamu dengan dia sudah terpisah. Dia sadar kalau kamu itu adalah cinta sejatinya dia, tapi mungkin tidak bisa dimiliki gitu loh. Ya, ada ya seperti itu. Oke. Kita coba dengan kartu tarot. Bagaimanakah yang akan terbaca untuk dia malam ini? Fokus kepada kartu ini. Bayangkan. Oke. Ya. Untuk zodiak, kamu atau zodiak orang yang kau fokuskan, di sini ada Aries, Leo, Sagi, Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Sama The Hermit, ada Virgo. Itu zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan ya. Tapi jika di sini tidak ada zodiak kamu atau zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu, oke? Di sini ada Ten of Swords. Ya, aku merasakan dari energi seseorang ini malam ini dia seperti memiliki sebuah beban yang berat. Taken for granted, ya, burn out. Jadi dia itu kayak merasa ada keadaan dia yang tidak baik-baik saja saat ini. Ya, dia punya tanggung jawab mungkin yang harus dia penuhi. Terus dia juga mungkin punya masalah yang sulit untuk menemukan solusinya, ya. Sehingga dengan begitu dia memikirkan kamu. Karena bisa jadi selama ini orang yang bisa memahami dia adalah kamu. Orang yang bisa mengerti dia adalah kamu. Dan kamu selalu membantu dia dalam segi hal apapun. Makanya di saat dia punya masalah, dia selalu keingat sama kamu. Oke? Ada Queen of Swords. Seseorang ini benar-benar kayak butuh perlindungan. Seseorang ini kayak butuh sebuah apa ya, kayak bantuan juga bisa ya dikatakan seperti itu. Dia butuh bantuan sih saat ini. Malam ini ya bantuannya itu mungkin berupa rasa rindu. Aku pengen walaupun aku bertemu dengan kamu dalam mimpi, aku sudah cukup bahagia gitu loh. Gitu ya. The Fool, dia mulai mencoba new beginning. Dia mencoba untuk mulai suatu kehidupan baru. Dia mulai mencoba untuk move on dari kamu dan menemukan seseorang yang mungkin tepat bagi dia ya. Semoga kalau memang itu keinginannya dia, kita doakan sama-sama. Semoga dia menjadi orang yang mungkin menemukan kebahagiaannya ya dan lain sebagainya. Oke. Ada Four of Swords.
memang benar-benar di sini dia memiliki sebuah mental yang overload, ya. Dia kayak sulit berbuat apa-apa, dia sulit berpikir, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Dia kayak udah kehabisan ide, dia sudah kehabisan tindakan. Pikirannya dia itu kayak udah kalut banget gitu ya. Nah, makanya di sini dia kayak butuh nasihat, dia kayak butuh dukungan, dia kayak butuh seseorang guru spiritual ya, untuk bisa menyeimbangkan, menstabilkan jiwa dia lagi. Itu yang dia inginkan di sini. Ada Two of Swords. Dia benar-benar kayak ragu banget saat ini. Malam ini ada yang meragukan kamu, atau dia kayak ada rasa ragu yang dia miliki saat ini. Ragunya itu apa? Ya, ragunya itu, aku bisa bahagia gak ya tanpa kamu? Aku bisa menemukan seseorang gak ya seperti kamu? Gitu loh. Jadi seolah kamu itu adalah suatu perbandingan bagi dia. Ya, oke. Ini di Hermit. Di sini dia berharap ada sebuah petunjuk yang akan dia miliki. Ada sebuah petunjuk ya yang benar-benar membuat dia nantinya menemukan sebuah jalan keluar dari permasalahan yang dia hadapi. Oke, kita akan coba lihat inisialnya. Siapakah inisialnya? Oke, ya. Ada N yang pernah abaikan. Ya, ini pernah diabaikan nih kamu. Dia pengen kembali. P yang pernah selingkuh. Pernah selingkuh lagi nih. Ya, yang abaikan juga ada, yang selingkuh juga ada ya. L, teman berantem. Ya. A, teman lama. Ada teman lama yang ingin kembali kepada kamu. Kita akan coba cek untuk inisialnya. Siapa? Ada Aries. Ada Gemini. Oh, ada Leo. Ada Sagittarius. Wow, ada Sagittarius lagi. Kuat ya di sini aku Sagittarius. Oke, baik teman-temanku, kita akan coba cek di sini tentang sebuah cerita antara kamu dengan dia. Nah, di sini memang seseorang ini sangat merindukan kamu, ya. Dia merasa kamu itu adalah sosok yang memang berbeda dari siapapun. Ya, ini dia. Dia ingin dia ingin membuat kenangan bersama kamu. Dia sudah belajar dari masa lalunya. Dia seperti tidak ingin melakukan apapun lagi untuk kamu di sini. Maksudnya itu untuk menyakiti kamu nggak akan mau gitu loh. Yang dia inginkan adalah supaya kamu bisa bahagia. Oke teman-temanku, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonan, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.